Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Kurniasari, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 angkatan 105 nomor urut 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inawati Mulaini, peserta laksar angkatan 105 nomor urut 22 kelompok 2. Perkenalkan, saya Rizky Aditya Median, peserta Latsar CPNS 2022 angkatan 105 nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Michael Yohanes Medianto. Saya peserta Latsar angkatan 105 nomor urut 26 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utari Kananurung, salah satu anggota peserta Latsar CPNS angkatan 105. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai pengertian atau definisi mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah suatu hal yang wajib dan harus diketahui bagi setiap warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih definisi dari wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi oleh atau akan kesadaran diri suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan tanah air. Ada pula definisi lain dari wawasan kebangsaan, yakni adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu dulu yang harus diketahui sebagai warga negara di suatu negara, yaitu bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia sudah dimulai sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Semenjak era kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, hingga datanglah kolonial Belanda yang bertujuan mengambil paksa kekayaan alam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terjajah hingga ratusan tahun. Semua berusaha, namun usaha yang dilakukan oleh para pejuang di masa lalu masih bersifat kedaerahan, hingga semangat nasionalisme akhirnya tumbuh mulai di tahun 1908. Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi yang bersifat nasionalisme yang pertama di Indonesia. Berlanjut hingga para pemuda-pemudi Indonesia mengucapkan sumpah pemuda yang berikrar bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Hingga akhirnya mendekati tahun 1945, di akhir Perang Dunia Kedua, bangsa Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat di jam 10. Dan suasana khidmat membawa bangsa Indonesia pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka dan bersatu. Itulah bangsa Indonesia. 4. Konsensus kebangsaan. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mengetahui 4 konsensus kebangsaan. 4 konsensus kebangsaan tersebut diantaranya adalah yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang terakhir keempat Bhinneka Tunggal Ika. Pengertiannya yang pertama, Pancasila. Pancasila yakni sebagai ideologi bangsa, yang dimana Indonesia harus memiliki nilai-nilai Pancasila dalam bernegara dan berbangsa. Yang kedua yakni Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Yang ketiga yakni NKRI. Sebagai bentuk perwujudan bangsa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menjadi komitmen seluruh bangsa Indonesia yang dimana memiliki arti walaupun berbeda-beda tetap satu jiwa. Yakni maksudnya adalah walaupun Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman suku, budaya, ras, agama, namun kita tetap satu jiwa yakni Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan juga kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita nasional Indonesia yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Struktur kelembagaan negara, lembaga tertinggi itu ada di nama Undang-Undang 1945. Kemudian di bawahnya ada badan-badan kelembagaan yaitu seperti BPK, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan juga Presiden dan Wakil Presiden yang semuanya bertanggung jawab kepada Undang-Undang Dasar 1945. Menjaga kebersihan lingkungan, taat peraturan lalu lintas, mengenakan helm, mengikuti upacara hari Senin atau hari besar lainnya, dan memakai pakaian adat. Berpartisipasi dalam organisasi. Berpartisipasi dalam organisasi itu bisa membuat perubahan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bisa memberikan contoh dan dampak yang baik dalam perubahan. Berikutnya, kita juga harus bisa menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam membayar pajak. Karena pajak dapat mendatangkan devisa dan keuntungan bagi negara. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara itu harus berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Contohnya seperti apa? Di dalam masa pandemi ini, kita bisa melakukannya dengan cara tekun dan juga taat dalam menjaga prokes ataupun menjaga kesehatan diri. Misalnya, mencuci tangan sebelum kita masuk rumah ataupun sebelum kita masuk ke dalam lingkungan pekerjaan kita seperti kantor misalnya. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 5 indikator. Pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.